Iya. Sebab simptom orang jahat itu dari stres dulu, Mbak Sanas. Betul. Stres fisik, ya gunakan secara fisik banget kerjaannya, yaitu secara fisik ya kendorkan ototnya, ya berwudu. Ketika berwudu, kalau Anda rasakan ini berwudu, tangan kita begini, pakai rasa, ini akan terasa sampai ke ujung kepala kita, akan terasa. Dengan media air itu ya. Nah, berbeda sekali hanya menterapi air, hidroterapi, tapi kalau pakai hati, Allah. Kata Rasul, kalau engkau hanya mencuci tangan, engkau hanya bersih di tangannya saja. Tapi kalau engkau mencuci hatimu dengan berzikir pada Allah, engkau akan menenangkan hatimu. Jadi hari ini Pak Abu sedang memberikan kunci bagaimana menikmati mulai dari wudu. Karena konsep wudu ini merupakan syarat sahnya suatu sholat. Makanya kenapa saya harus diterapi dari awal? Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya. Bisa mengkhusyukkan nggak dengan wudu ini? Wudu inilah awal orang bisa khusyuk. Kalau wudunya nggak benar, ya akan benar. Ya. Ini saya perhatikan, coba rasakan pelan-pelan. Ini akan terasa. Dan air yang menyentuh kulit akan menyentuh kulit, syaraf yang halus menyentuh ke atas. Rasa dingin itulah yang akan menurunkan tingkat stres di kepala kita. Kemudian hati sangat lebih cepat ketika hati Anda berzikir, Allah, bersihkan hatiku. Ketika engkau ingat pada Allah, hati tenang. Hati tenang akan menenangkan otak kita dan tubuh kita. Kemudian setelah itu wajah kita betul-betul engkau usap dengan baik, sentuh dengan benar, dan hati yang tunduk. Hati yang tunduk membantu lebih cepat. Kalau hanya kita menterapi air saja, yang tersentuh hanya syarafnya saja dingin. Tapi rohaninya, kalau rohaninya tenang, akan berpengaruh terhadap otak dan seluruh syarafnya. Kalau Mbak Sanas bahagia atau senang luar biasa, semuanya akan terasa senang. Kalau Mbak Sanas hatinya sedih, kan tubuhnya akan sedih. Terlihat bagaimana cara saya duduk, bagaimana saya memandang. Akan berpengaruh terhadap autogeniknya. Nah, dari wudu inilah terapi. Setelah selesai, setelah sempurna semua kaki kita dielus dengan wudu kita, dan kita disuruh menggunakan wangi-wangian. Fisik banget memang, tetapi wangi itu ternyata adalah pusat loncatan spiritual setelah itu. Nanti kita akan lebih perdalam lagi, Mas Sanas. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi sesudah ini dan pastikan Anda tetap di sana. 02158322 sudah terbuka mulai saat ini untuk Anda yang ingin berkomunikasi dengan Pak Abu Sangkan. Tetap di Indahnya Sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam Indahnya Sholat, dan hari ini topik kita adalah terapi. Pak Abu, sekarang saya baru memahami kenapa saya jarang sholatnya khusyuk. Saya kebanyakan sholatnya kusut gitu ya. Karena kuncinya awalnya juga udah salah. Ternyata wudhu saya saja lihat juga begitu Pak Abu, wudhunya. Nggak ada yang wudhunya kayak Pak Abu. Ada sebuah teori, Mbak Sanas. Apa? Ada penelitian di Jepang, 100 ekor monyet, 100 monkeys. Bapak kalau ngomong begitu matanya ngeliatnya ke saya ya. 100 monkeys diteliti di satu tempat, di satu pulau terisolasi. Ini kenyataan. Nyata. Kemudian iya nyata juga. Nyatanya bukan ke depan ya. Itu diperintahkan, diajari untuk membersihkan makanannya sebelum dimakan. Kentang waktu itu. Dibersihkan. Setelah 100 ekor monyet berkumpul, ternyata tanpa disadari ada satu keadaan di mana di pulau yang lain yang berseberangan jauh ada monyet-monyet juga yang melakukan hal yang serupa, padahal tidak ikut pelatihan makan sebelum dicuci, sebelum dimakan, dicuci sebelum dimakan. Apa yang terjadi? Setelah diteliti ternyata setiap ekor monyet tadi itu yang punya pikiran yang sama 100 ekor tadi ternyata memiliki hormon feromon namanya. Hormon inilah yang menyebabkan daerah sana itu terbawa gelombang angin, ya kan? Maka dia masuk ke hidung mereka, tercium masuk ke pusat otaknya, sehingga ada dorongan yang melakukan hal yang sama. Nah, kalau 100 orang berjamaah yang sholat kusut,
iya, bukan khusyuk, dan wudu sembrono, maka di tempat yang jauh sana pun akan sama. Menurut teori, dalam satu komunitas orang korupsi, 100 orang pasti tidak akan sebarkan dan dia tidak akan perintahkan temannya untuk korupsi. Tapi begitu semua. Begitu 100 orang berkumpul, hormon feromonnya itu akan tersebar ke tempat-tempat yang lain, maka menjadi kolektif dimanapun akan khusyuk. Suatu ketika, saya mengadakan sholat khusyuk, bicara sholat, yang tadinya sudah diabaikan banyak orang. Saya menulis buku yang mereka diabaikan. Nggak mungkin saya membahas buku. Soalnya yang biru ini ya Pak? Ya, saya ditentang karena Pak bukan sholat udah banyak, ngapain bikin sholat buku sholat? Kan sudah lengkap. Saya bilang, biarkanlah, saya akan kumpul dengan 100 orang, ya. Maka saya akan kumpul 100 orang di Bank Indonesia waktu itu, di masjid. Di sana saya lakukan, terus continue, ternyata menyebar seluruh Indonesia dengan konsep tadi. Iya, sampai detik ini. Ini betul-betul kuasa Allah yang kuasa hormon Allah itu teorinya ya, Pak Abu. Pak Abu, sudah ada Pak Adam dari Jakarta di line telepon. Pak Adam, Assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya menanyakan tentang masalah tentang perkara terapi sholat ya. Iya. Kan hari ini kita sholat kan asal sholat saja. Iya. Nah, saya kan menjelaskan bagaimana sholat yang baik dan yang benar ini Pak Ustaz. Agar terapi ini baik buat saya dan seluruh keluarga saya. Insya Allah Pak Ustaz ini ya. Iya. Terima kasih Pak Adam. Iya. Yang disebut terapi itu melibatkan pikiran, melibatkan hati, melibatkan otot dan tulang. Orang bernafas, nomor nafas biasa dengan nafas terapi berbeda. Ketika saya bernafas dengan pikiran saya, dengan hati saya, dan kemauan saya, desire, ada niat. Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apabila kau melakukan suatu tindakan, haruslah selesai oleh niat. Apa niat itu? An-niyatu qasdu syai' muqtadiran bi fi'li. Niat itu adalah menyengaja suatu perbuatan langsung pakai hatinya, desire, dengan pikirannya, dengan materi yang dia punya. Misalkan, nafas biasa dengan nafas dengan terapi berbeda. Ketika nafas terapi, dia akan lakukan nafas pelan-pelan. Saraf simpatis akan kena, langsung terasa, dan pengaruhnya terhadap tubuh kita, otak kita. Satu gerakan di dalam sholat, tadi berwudu, penyebutan nama Allah juga tidak boleh dilakukan dengan cepat. Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi Allah. Kenapa harus dihayati? Penghayatan ucapan kalimat Allah dengan pelan-pelan, dengan tartil. Al-Quran dibaca tartilan atau baca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengaruh terhadap yang baca ketika ucapkan dengan benar, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, berbeda. Dan setiap gerakannya, kalau saya praktekkan, boleh saya praktekkan ke atas? Iya. Sesudah ini Pak Abu, saya yakin pasti semuanya ingin mempraktekkan di rumah. Dan pasti ada waktu yang lebih luang untuk semuanya berdiri di depan kamera, di depan ini nanti ya Pak Abu ya. Kita bersama-sama aja nanti latihan. Kita lakukan sama-sama, saya sudah tidak sabar mau ikut pelatihan Pak Abu. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Yang